SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, sekolahnya para juara berakhlak Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah, anak-anak hebat, cerdas generasi Qur'ani? Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Silakan menyimak video pembelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah, di sini ada pohon singkong, kentang, kemudian pisang, cocor bebek, bawang, dan sebagainya. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini dengan nyaring. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Selanjutnya, perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Jadi, perkembangbiakan alami ini dapat menggunakan biji, tunas, umbi, atau spora. Nah, contohnya antara lain adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Selain itu, ada juga pohon pepaya, rambutan, jambu biji, dan masih banyak juga pohon-pohon lainnya. Jadi, tumbuhan-tumbuhan tersebut berkembang biak secara alami yang ditanam langsung melalui biji-bijinya. Nah, selanjutnya, tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Selain itu juga ada pohon lidah buaya. Nah, perhatikan, biasanya tanaman yang berkembang biak melalui tunas itu tumbuh dekat dengan induknya atau dekat dengan yang paling tua. Perhatikan pada pohon pisang, contohnya anak pohon pisang tumbuh atau bertunas dekat dengan induknya atau yang paling tua. Selain ini, ada juga contoh tanaman yang berkembang biak secara tunas, yaitu cocor bebek, ada juga pohon tebu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain perkembangbiakan secara alami, ada juga perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Bagaimanakah cara mencangkok? Perhatikan penjelasan berikut ini. Cara mencangkok tanaman. Yang pertama, pilihlah dahan yang siap dicangkok. Contohnya, tanaman mangga, mana lagi dengan mangga arum manis. Yang kedua, kupas kulit dahannya. Yang ketiga, setelah terlupas, keempat, dibungkus dengan serabut kelapa.
Nah, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Perhatikan anak-anak, kita mencari daun di sekitar rumah kita yang berbeda-beda. Lalu kita tempelkan pada buku kita. Selanjutnya, buatlah tabel seperti contoh berikut ini. Jangan lupa diberi nomor, jenis daun, dan keterangan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh contoh tabelnya ya, Nak. Nah, daun pasti juga bisa mengering ya. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, caranya yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Kalian boleh menggambar apapun. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi, selain daun kering, biji-bijian juga dapat digunakan untuk membuat kerajinan mozaik. Berikut ini adalah contoh kerajinan mozaik yang sudah jadi yang sangat indah. Contoh mozaik tersebut ditempel menggunakan biji-bijian. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapakah banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, kita hitung dengan cara pembagian 10 dibagi 2. Cara menyelesaikan soal pembagian. Yang pertama dengan cara pengurangan sampai hasilnya 0 atau sampai habis. Yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang lagi 2 sama dengan 0 hingga hasil akhirnya 0. Nah, cara ini adalah cara menyelesaikan pembagian dengan cara pengurangan berulang dengan angka yang sama sampai hasil akhirnya 0. Sehingga kita bisa hitung angka yang sama ada berapa? Ada 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, perhatikan contoh selanjutnya. 54 dibagi 2. Kita gunakan cara yang sama seperti tadi. Kita gunakan cara pengurangan berulang dengan angka yang sama. Karena dibagi 2, maka kita kurangkan 2 sampai hasilnya 0. Apakah cara ini efektif? Tidak. Maka kita akan belajar dengan cara yang kedua. 54 dibagi 2, cara yang kedua adalah sebagai berikut. 54 kita bagikan 2. Nah, berapa hasilnya? Cara yang pertama, kita bagikan angka yang paling depan terdahulu ke angka 2. Jadi 5 dibagi 2. Berapa? Ya, 2 sisa 1. Kita abaikan dulu sisanya. Kita tulis angka 2 di atas angka 5. Kemudian kita kalikan 2 dikali 2. Jadi kalau turun itu dikali, kalau dia naik itu dibagi. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kita tulis di bawah angka 5, lalu dikurangkan. 4 turun, kemudian 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya 14 kita naikkan. Naik itu dibagi. 14 dibagi 2 sama dengan 7.
kita letakkan di samping angka 2 tadi. Kemudian 7 kita kalikan 2, turun dikali. Hasilnya 7 dikali 2 sama dengan 14. Kita letakkan di bawah angka 14. Maka kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Maka ketemulah hasilnya 54 dibagi 2 sama dengan 27. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.